Assalamualaikum kawan-kawan, jumpa lagi dengan kami dari Kawan Lama Baik. Rasanya sudah lama sekali ya, tapi memang benar-benar lama kita tidak mereview sebuah sepeda. Kebetulan kita sudah mulai aktif masing-masing di pekerjaan. Jadi ya mohon maaf dan mohon dimaklumi kalau kita memang sangat jarang di dalam mereview sebuah sepeda. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan coba memulai. Mohon doanya juga dan mohon sarannya juga, mudah-mudahan kita bisa rutin mereview sepeda-sepeda vintage idaman kawan-kawan semuanya. Baik kawan-kawan, tidak perlu lama-lama, saatnya kita cekit-cekit. Sedikit cerita kawan-kawan, di depan saya ini ada sebuah MTB vintage tahun 90-an juga. Ini adalah MTB jenis Bridgestone, kemudian untuk serinya adalah MB3. Jadi sepeda ini adalah kepunyaan dari kawan saya, namanya Mas Acum. Kawan saya ini ya seorang vokalis sebuah band, ya, IGP-nya ada di bawah ini. Terima kasih Mas Acum yang telah membolehkan sepedanya untuk direview sebagai bahan belajar buat saya pribadi maupun untuk kawan-kawan semuanya yang memang berminat dengan sepeda-sepeda MTB vintage semacam ini. Jadi sebuah sepeda yang luar biasa, Bridgestone MB3, kemudian ini tubingnya adalah tubing Ricci Logic. Seperti biasa kita mulai dari kokpit sepeda MTB vintage ini, dimulai dari gridnya. Ini grid Ricci dengan bahan spon gitu ya, kemudian ini cukup empuk juga. Kemudian kita lanjut di handle brake-nya. Ini handle brake-nya Shimano Deore DX. Kemudian untuk shifternya atau thumb shifternya, ya, ini juga dengan Shimano Deore DX. Kemudian kita lanjut untuk bagian handlebarnya. Ini merupakan handlebar bawaan dari Bridgestone MB3 ini. Ini dengan decal Ricci atau handlebar Ricci. Kemudian untuk stemnya, ini adalah stem bawaan juga dari sepeda ini. Jadi sepeda ini masih banyak aslinya sesuai dengan katalog. Untuk stemnya ini menggunakan stem Ricci berwarna hitam dengan seri Ricci Force. Kemudian kita turun ke bawah. Di sini ada sebuah stopper berwarna silver dengan merek Diacombe. Ini adalah stopper yang ciamik. Kemudian di bawahnya kita lihat headsetnya juga. Ini headsetnya masih menggunakan Shimano Deore DX dengan warna hitam. Jadi hampir semuanya atau grup setnya ini menggunakan Shimano Deore DX. Jadi sudah sesuai sekali dengan spek dari sebuah Bridgestone MB3. Kemudian kita lanjut ke bawah lagi setelah stopper. Nah, ini ada sebuah hanger. Ini dengan ketrikan Shimano, artinya ini masih di tahun 90-an. Turun ke bawah lagi, ini menggunakan cantilever Shimano Deore DX juga. Kemudian kita lanjutkan untuk rimsnya. Nah, ini menggunakan rims yang sangat luar biasa. Jadi ini menggunakan rim Ricci Vantage Export. Dan perlu diketahui untuk rimsnya ini dengan bobot 450 gram. Artinya ini rims yang luar biasa dan ini adalah rims Ricci dan patut diperjuangkan untuk mendapatkannya. Untuk free hubnya ini masih menggunakan Shimano Deore DX dengan skewernya masih dengan Shimano Deore DX juga. Jadi masih aslinya. Cuma yang hilang adalah di bagian karet. Nah, di sini ada karet mestinya ya. Nah, ini sudah hilang karena mungkin sudah melar ya. Cukup berumur, jadi biasa untuk karet pecah maupun sudah longgar, jadi akan mudah hilang.
Untuk part selanjutnya, tempat duduk yang sangat nyaman ini adalah menggunakan saddle Avoset Racing One. Kalau biasanya untuk MB3 itu menggunakan Avoset R saja, tetapi ini ditancapkan sebuah saddle yang ciamik dan cocok untuk sepeda Bridgestone dengan merek atau dengan seri Avoset Racing One. Kemudian turun ke bawah, ini yang susah sekali didapatkan biasanya. Ini adalah seat post Shimano DRDX dengan ukuran 27,0. Jadi cukup rare, walaupun ini bahannya besi gitu ya. Jadi seat post ini akan menambah kelengkapan sesuai dengan yang kita harapkan atau kolektor harapkan, bahwa dengan group set semuanya Shimano DRDX akan lebih ciamik. Kemudian mungkin ada beberapa kawan-kawan yang bertanya-tanya, mungkin ada beberapa kawan-kawan yang sudah paham. Di sini ada sebuah besi yang seperti per melingkar-lingkar gitu ya, atau ini disebut dengan high ride. Jadi pada tahun 1984 high ride ini mulai diperkenalkan atau mulai muncul digunakan oleh para penggiat MTB atau pembalap MTB pada waktu itu. Gunanya adalah ini sebagai dropper untuk seat post. Jadi bisa dikatakan ini adalah generasi pertama mungkin ya, tapi kalau salah mohon dikoreksi, dari sebuah dropper sepeda MTB. Kemudian hal yang menarik lainnya adalah untuk seat clamp-nya. Nah, seat clamp-nya ini menggunakan seri Bridgestone juga, cuma yang disayangkan untuk tuas dari seat clamp ini sudah terlepas atau hilang. Tetapi untuk seat clamp Bridgestone ini relatif rare sekali. Jadi bisa kita lihat secara bersama-sama perpaduan dari saddle Avoset, kemudian seat post Shimano DRDX, kemudian ada high ride, dan dilanjutkan yang di bawah ini adalah seat clamp Bridgestone. Ini adalah sebuah perpaduan yang harus dikejar atau harus dipertahankan oleh kawan-kawan semuanya yang sudah memiliki setup seperti ini. Jadi ini sangat luar biasa. Turun ke bawah lagi, di sini untuk stoppernya, ini juga stopper bawaannya. Jadi untuk Bridgestone itu modelnya seperti ini ya. Jadi dicepit di tengah-tengah dari seat clamp-nya. Turun ke bawah lagi, untuk hangernya masih menggunakan Shimano dengan ketrikannya Shimano juga terlihat jelas di sini. Kemudian ke bawah lagi untuk cantilevernya masih menggunakan Shimano DRDX. Jadi perpaduan yang luar biasa. Kita turun ke bawah lagi mengenai perintilan atau part-part yang nancep di sepeda Bridgestone MB3 ini. Kita turun ke bawah, ini ada sebuah RD dengan merek atau dengan tipe Shimano DRDX. Ini long cage ya, long cage. Dan untuk sprocketnya sendiri ini menggunakan 12T yang paling kecil, yang paling besar itu adalah 28T. Untuk rantainya sendiri ini menggunakan rantai KMC. Ini rantai sedikit berkarat karena sepeda ini cukup jarang digunakan. Kemudian kita lanjut ke depan. Untuk MD-nya sendiri ini juga masih menggunakan Shimano DRDX. Kemudian kita ketahui bersama ini adalah tarikan bawah komplit ya, semuanya dengan Shimano DRDX. Dan untuk cranknya sendiri itu juga menggunakan Shimano DRDX. Nah, untuk chainring yang paling besar itu adalah 46T, kemudian chainring yang kedua atau tengah itu 36T, kemudian yang paling kecil itu 24T. Top. Kemudian kita maju ke depan. Ini adalah sebuah pedal yang ciamik. Ini dengan merek Sakai yang berasal dari Jepang, dan di sini ada strap juga. Ini strapnya dengan merek VP. Jadi racer atau pembalap MTB zaman dulu ada yang sudah menggunakan klip, ada yang menggunakan strap seperti ini. Jadi kalau kawan-kawan semuanya pengen sepedanya
100% looknya vintage, pedal seperti ini perlu dipertimbangkan. Dan untuk penggunaannya juga relatif nyaman, ngeplak. Untuk free hubnya, hub free hubnya seperti kita ketahui tadi, yang di depan menggunakan Shimano DeoRay-DX, yang di belakang juga, artinya sepasang. Hub free hubnya masih dengan Shimano DeoRay-DX dan dengan quick release atau skewer yang sama dengan Shimano DeoRay-DX. Hanya saja karetnya sudah terlepas, no problemo, tapi ini adalah sebuah hal yang patut kita pertahankan. Untuk rimsnya ini sepasang ya dengan yang di depan, ini menggunakan rims Ricci Vantage Expert. Kemudian untuk bannya, ban ini akan menambah kegantengan dari sepeda yang sudah ganteng 90%, dilengkapi kegantengannya oleh ban ini. Ini adalah ban Dart Smoke atau Smoke Dart, produksi dari Pana Racer, dengan size 26x210 dengan tipe tanwall seperti ini. Ini akan menambah keklasikan dari sebuah MTB vintage, kawan-kawan. Dan untuk ban ini rasanya sangat nyaman sekali, apa digunakan di tanah makadam, di hutan, di kebun-kebun. Jadi ini sangat membantu di dalam kita melibas jalanan-jalanan tanah. Sangat direkomendasikan sekali karena ini dipakai oleh para racer atau pembalap MTB zaman dulu, dan ini sangat direkomendasikan sekali. Dan kawan-kawan mesti cari Smoke Dart yang reissue, artinya diproduksi dengan tahun yang lebih baru. Apabila mendapatkan Smoke Dart yang NOS, artinya diproduksi tahun 90-an, akan mudah pecah. Kecuali kawan-kawan itu adalah seorang kolektor, nggak ada masalah memasangkan MTB-nya dengan ban yang NOS karena tidak digunakan. Tapi apabila digunakan untuk keperluan sepedahan sehari-hari maupun setiap weekend, tidak disarankan membeli ban dengan produk NOS. Jadi carilah Smoke Dart dengan produk reissue-nya, itu akan sangat membantu kawan-kawan semuanya. Setelah kita membahas tentang perintilan yang nancep di sepeda Ciamik ini, selanjutnya kita akan bahas frame dari sepeda Bridgestone seri MB3 ini. Yang pertama atau yang utama, look dari sok-sokan frame antara top tube, kemudian head tube, dan lain sebagainya, ini masih menggunakan jenis model shock. Nah, ini adalah salah satu ciri yang diproduksi oleh produsen Ricci Logic. Ricci Logic sendiri sangat berpengaruh ya kawan-kawan di dunia persepedaan MTB 90-an, karena ini rata-rata diproduksi dengan tangan-tangan handal, dan produk-produk yang lainnya atau merek-merek lainnya ada yang kerjasama juga dengan Ricci Logic. Yang utama kita lihat dulu dari bagian atas sepeda ini atau bagian top tube. Di sini ada look sok-sokan antara head tube dengan top tube. Ini ada sok-sokannya. Kemudian di sini ada dekalnya. Ini tulisannya COM, cuma sudah terkelupas karena usia. Dan ini adalah warna hijau yang 90s ya. Ini warna hijau tentara gitu ya kalau saya lihat. Kemudian di sini ada garis merah maupun hijau lebih muda, dan di sini ada warna putih yang mulai kusam karena sudah berumur. Artinya ini adalah frame dengan cat yang masih original. Untuk bagian top tube-nya juga di sini melintang jalur kabel untuk pengereman bagian belakang. Perlu kawan-kawan ketahui juga dan dilihat, di sini ada look yang luar biasa di area head tube-nya, dan masih ada dekal yang masih utuh dengan apa itu namanya huruf B, artinya Bridgestone. Kemudian kita turun ke bawah, ini forknya masih fork asli, ini fork Ricci Logic juga. Sungguh-sungguh ciamik. Kemudian untuk bagian down tube,
Nah, di sini tertancapkan dekal Bridgestone yang sedikit mengelupas tapi masih sangat jelas terbaca, dan ada garis-garis warna hijau muda dan merah. Sepeda Bridgestone MB3 ini mempunyai dua titik untuk meletakkan bottle cake. Itu ada di area down tube, kemudian ada di area seat tube. Dan kita lihat bersama-sama dari atas ke bawah, tetap dengan sok-sokannya yang ciamik. Kemudian ada dekal di area situpnya, ini dekal MB3 ya, masih terlihat jelas dan sangat terbaca. Kemudian kita turun ke bawah lagi. Di sini masih ada emblem Ricci Logic Super Tubing by Tenji. Kemudian di bawah dekal Ricci Logic ini masih ada dekal yang kecil mengkilap gitu, made in Jepang. Artinya sepeda ini masih diproduksi di negara Jepang. Untuk serial number, perlu kawan-kawan ketahui ini berada di bottom bracket ya, untuk serial number dari frame ini. Kemudian kita ke area belakang ya, polosan gini ya di MB3. Jadi kadang kalau yang lainnya itu ada besi yang melintang untuk hanger atau stopper, tapi di MB3 atau sepeda Bridgestone rata-rata stoppernya itu tambahan yang dicepit di antara seat clamp. Kemudian turun ke bawah, di sini ada dekal MB3. Terus di area pivotnya pivot kotak ya. Kemudian turun lagi, di sini ini kok ada besi nongol gitu ya. Nah, di sini di area seat stay-nya ini digunakan untuk menggantung rantai ya, apabila mengganti ban dan lain sebagainya. Next kita lihat di area DO. Ini yang menarik juga, di sini diketrik santur. Artinya Bridgestone itu atau Ricci Logic bekerja sama dengan santur juga untuk memasang DO seri Bridgestone MB3. Dan di sini ada satu eyelet. Dan perlu kawan-kawan ketahui juga untuk bagian pivotnya, kalau yang di belakang itu pivotnya kotak, tetapi kalau di fork Ricci Logic itu pivotnya bulat. Demikian kawan-kawan review singkat dari kami dari Kawan Lama Bike. Semoga kita bisa review sepeda-sepeda ciamik lainnya dan bisa menjadikan kita menambah wawasan buat saya pribadi maupun buat kawan-kawan semuanya. Apabila ada saran, kritik, kemudian ada hal yang kurang, kawan-kawan bisa melengkapi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.